dibaca perintahnya gitu ya. Saya kasih waktu 2 menit cukup. Sudah, oke, saya ambil ya. Di sini saya ada satu ini. Menurut teman-teman nih, penting nggak sih kita manajemen waktu belajar? Penting. Sangat penting. Oke, kenapa penting? Karena kalau misal kita nggak bisa memanajemen waktu, ntar kita tuh bisa telat. Terus dari situ aktivitas kita yang seharusnya dijadwal ada 3 aktivitas bisa jadi cuma 2 aktivitas, 1 aktivitas, jadi tidak efektif. Iya, betul sekali. Oke, ini di sini, kenapa sih manajemen waktu belajar penting? Karena dengan manajemen waktu belajar itu dapat membantu kita semua meningkatkan efektivitas belajar, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan kemandirian, bahkan bisa mengoptimalkan waktu belajar kita. Gitu ya. Nah, kalau menurut Frederick Winston Taylor, nah ada yang tahu? Ada yang udah pernah dengar belum? Belum ya. Nah, Frederick ini adalah seorang insinyur mekanik ya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Nah, ia juga dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah dan merupakan pimpinan intelektual dari gerakan efisiensi. Nah, menurut beliau, manajemen waktu itu proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Di sini saya akan menyampaikan cara mengoptimalkan waktu belajar. Yang pertama, kalian bisa membaca buku. Nah, karena membaca buku itu kan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang berbagai macam topik dan juga ilmu pengetahuan ya. Nah, pilihan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan teman-teman semua. Tapi belajar itu nggak cuma di ini ya, buku-buku tentang di perkuliahan ini, mata kuliah kita juga bisa mengambil di luar ini karena itu juga sebagai sumber ilmu kita. Yang kedua, kita bisa mendengarkan podcast edukatif. Nah, podcast edukatif ini dapat menjadi sumber informasi yang menarik dan juga mudah untuk diakses. Nah, teman-teman itu bisa mendengarkan podcast tentang topik yang sedang dipelajari ataupun yang sedang trending topik saat ini yang menarik perhatian teman-teman semua. Dan yang ketiga itu mengikuti kursus. Nah, sekarang itu kan kursus kan udah berkembang banget ya, gak cuma offline aja, tapi online pun juga ada gitu kan. Jadi kursus online itu dapat membantu meningkatkan kemampuan belajar dan juga pengetahuan. Nah, pilihan kursus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan teman-teman semua. Jadi lebih mudah kalau kita mengikuti
bisa mengembangkan gitu ya. Oke, dengan memanfaatkan waktu luang itu untuk kegiatan yang bermanfaat, teman-teman itu dapat meningkatkan keterampilan belajar dan juga pengetahuan serta bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Dan juga dalam mengatur manajemen waktu itu ternyata ada tantangannya teman-teman. Di sini ada 6 tantangan dalam mengatur waktu belajar gitu ya. Yang pertama itu ada prioritas. Nah, teman-teman itu bisa mengidentifikasi nih materi pelajaran yang paling penting dan menentukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam jadwal belajar gitu ya. Yang kedua itu menyesuaikan durasi belajar. Nah, untuk menentukan waktu yang sesuai untuk belajar sehingga tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu singkat, jadi pas gitu ya untuk waktu belajarnya. Yang ketiga itu ada mengurangi distraksi. Nah, untuk menghadapi distraksi ini dalam waktu yang tidak berguna seperti media sosial, game atau aktivitas yang tidak berkontribusi pada belajar. Nah, dalam distraksi ini teman-teman biasanya mengalami ya. Apa aja sih yang dialami? Kayak ini, kita tuh terdistract dulu loh. TikTok, Instagram, main game, HP, ya itu. Kenal semua ya? Oke. Yang selanjutnya itu kita bisa menyesuaikan metode belajar dengan memilih metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individu sehingga belajar lebih efektif dan menarik. Oke, yang selanjutnya itu tantangannya itu mengatasi stres. Kenapa? Karena kita sering yang menghadapi stres ya, yang mungkin itu disebabkan oleh beban pekerjaan ataupun beban tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kita gitu ya. Dan kita tuh kadang juga kehilangan waktu dan juga menggunakan strategi untuk mengurangi stres itu sendiri, seperti kayak kita meditasi ataupun olahraga dan juga membaca buku yang menarik. Ini selain buku pelajarannya itu juga bisa mengurangi stres teman-teman ternyata. Dan juga yang terakhir itu mengatur rutin. Nah, dalam hal ini teman-teman itu bisa membuat jadwal belajar yang tetap mendaki situ, terdata. Jadi termasuk mengatur waktu istirahat, waktu makan, maupun kegiatan hiburan. Ya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, kita itu di sini teman-teman bisa menerapkan beberapa tips yang saya sampaikan ini ya. Ada 6 tipsnya. Yang pertama itu teman-teman bisa menulis daftar materi pelajaran yang ingin dipelajari, gitu ya. Dengan begitu, teman-teman itu bisa menulis daftar materi yang ingin dipelajari setiap hari dan fokus pada satu materi pelajaran pada satu waktu. Jadi kita belajar itu juga berbagai macam mata pelajaran itu kita pelajari. Nah itu kan diinterupsi ya. Jadi dalam satu waktu itu kita belajar ya udah satu mata kuliah aja. Nah nanti di lain waktu baru kita ganti pelajaran gitu ya. Yang kedua itu kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini bisa membantu menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas belajar teman-teman dengan membagi waktu belajar menjadi interval yang lebih singkat gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengatur target belajar. Nah, dengan menentukan target belajar yang realitas dan sesuai dengan waktu yang dimiliki teman-teman untuk menjaga fokus dan juga bisa meningkatkan produktivitas juga. Gitu. Yang selanjutnya itu teman-teman bisa juga pilih metode belajar yang sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Gitu. Memilih metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan juga kebutuhan teman-teman untuk meningkatkan efektivitas belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada selesaikan tugas sekolah terlebih dahulu. Nah, dengan
dulu. Ya. Dari penugasan teman-teman ini, ternyata di sini teman-teman sudah di jadwal hariannya itu sudah ada waktu khusus untuk belajar ya. Iya. Oke, tadi udah bagus itu teman-teman. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait itu. Kayak ya, itu tadi yang teknik Pomodoro itu apa sih? Teknik Pomodoro itu kayak membagi waktu belajar menjadi interval-interval. Misalnya nih, kayak Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara itu belajar kayak dibagi interval-interval. Misalnya nih, 25 menit belajar, nanti 5 menit istirahat. Nah, itu dilakukan 4 interval, selama 4 interval. Misal 25 menit belajar, 5 menit istirahat, kita lakukan lagi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit
istirahat sampai 4 kali. Nah, nanti untuk yang kelima kita juga untuk waktu belajarnya sama 25 menit, tapi untuk waktu istirahatnya bisa lebih panjang, yaitu bisa 15 sampai 30 menit. Nah, itu namanya teknik Pomodoro. Jadi dengan menggunakan teknik itu kita tuh nggak cepat bosan gitu loh belajarnya, dan juga nggak terlalu panjang juga, tapi juga tidak terlalu singkat gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknik Pomodoro ini nanti teman-teman itu bisa meningkatkan